memelihara kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Kelas 6. Ya, semoga selalu diberi kesehatan di rumah. Ayah bunda, terima kasih selalu membimbing putra putri panjenengan di rumah untuk mengikuti pembelajaran daring. Ya, karena sampai sekarang kita masih di posisi pandemi seperti ini, ya. Jadi tetap materi atau pembelajaran kita dari lembaga yaitu tetap daring, ya. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah, ya. Berarti kalian juga sudah melakukan kegiatan, diantaranya ya sudah mandi, ya kan? Sudah sarapan, ya. Nah, itu yang paling penting, sarapan pagi itu wajib, ya. Kalau bisa sarapan terlebih dahulu, jangan sampai tidak sarapan, karena sarapan itu sangat penting, ya anak ya. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang memelihara kebersihan dan kesehatan alat reproduksi di bab 9. Pak Anta, hari ini bab terakhir Pak. Betul, hari ini adalah bab terakhir di mana materi PJOK adalah bab 9 sampai dengan bab 9, ya. Silakan dibuka buku mass medianya. Sudah? Pak Anta tunggu sambil membawa stabilo atau pensil, ya, untuk menggarisbawahi hal-hal yang penting. Sudah ya? Baik, kalau sudah, marilah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, di situ dilihat di halaman 134. Silakan dibuka. Sudah? Oke. Di situ ada tujuan pembelajaran anak. Nah, sekali lagi situ ada tujuan pembelajaran di mana anak-anak harus mencapai tujuan pembelajaran itu. Ya, sebenarnya yang pertama menjelaskan bagian-bagian alat reproduksi beserta fungsinya. Jadi kalian harus bisa menjelaskan cara memeliharanya, kebersihan dan kesehatan alat produksi. Yang ketiga, menerapkan upaya memelihara kebersihan dan kesehatan alat-alat reproduksi. Yang keempat, mempraktekkan pola hidup sehat berkaitan dengan memelihara kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Jadi ada 4, ya, tujuan pembelajaran di bab 9 ini. Baik, kita lanjutkan anak. Disimak bukunya anak-anak ya, disimak. Kemudian nanti kalau perlu digarisbawahi, yang perlu di stabilo silakan di stabilo atau di garisbawahi. Tujuan menciptakan laki-laki, ya. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan beserta alat reproduksinya masing-masing, ya. Alat reproduksi merupakan karunia Tuhan yang tidak boleh disalahgunakan. Nah, ini makanya hati-hati sekali. Pak, kok pelajaran ini sudah kami terima? Betul, ini adalah pelajaran dasar di mana kalian betul-betul harus bisa memahami, ya. Karena kalian sudah kelas 6, ya, harus bisa memahami betul, ya. Makanya ini tolong disimak betul-betul. Alat reproduksi laki-laki dan perempuan berbeda, baik bagian maupun fungsinya. Oleh karena itu, cara memelihara kebersihan dan kesehatan alat reproduksi juga berbeda-beda, ya. Baik, silakan disimak yang poin A. Bagian-bagian alat reproduksi manusia beserta fungsinya. Alat reproduksi laki-laki, mungkin sudah ada yang tahu ya, dapat dikelompokkan menjadi alat reproduksi bagian luar dan bagian dalam anak-anak. Ya, jadi ada 2. Alat reproduksi bagian luar terdiri atas penis atau skrotum, ya, itu perlu digaris bawahi, ya. Bagian luar dari alat kelamin laki-laki, ya, itu namanya penis dan skrotum.
Penis adalah alat reproduksi laki-laki bagian luar yang juga berfungsi sebagai saluran pembuangan cairan sisa metabolisme tubuh. Nah, ya. Sementara itu, skrotum adalah kantong yang berfungsi untuk melindungi alat reproduksi bagian dalam. Nah, itu perlu digarisbawahi. Alat reproduksi laki-laki bagian dalam terdiri atas apa saja? Di situ dilihat ada testis, ya, saluran pengeluaran, dan kelenjar kelamin. Jadi ada 3. Itu yang dimaksud bagian bagian dalam. Bagian dalam. Testis adalah alat reproduksi laki-laki yang berbentuk oval, ya, dan berada di dalam skrotum, berarti di dalamnya. Testis berfungsi untuk menghasilkan sperma, ya, menghasilkan sperma atau reproduksi laki-laki, ya, sel reproduksi laki-laki, dan hormon kelamin laki-laki. Nah, itu. Lanjut, saluran pengeluaran adalah saluran alat reproduksi yang berfungsi sebagai jalur keluar sperma, ya, sperma, ya, itu. Sementara itu, kelenjar kelamin adalah alat reproduksi yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan perkembangan sperma. Perlu garis bawahi, ya. Tolong konsentrasi, ya, tolong konsentrasi betul, disimak betul, ya. Seperti halnya pada laki-laki, alat reproduksi perempuan juga dapat dikelompokkan menjadi alat reproduksi bagian luar dan bagian dalam. Ya, jadi sama, ya, luar dan dalam. Alat reproduksi perempuan bagian luar disebut vulva, ya, atau alat kelamin bagian luar. Vulva berfungsi untuk melindungi alat reproduksi bagian dalam dan menutupi tulang kemaluan, ya, itu namanya vulva. Fungsinya itu, diingat-ingat, apa perlu digarisbawahi. Alat reproduksi perempuan bagian dalam terdiri atas vagina, ya, rahim atau uterus, saluran telur atau tuba falopi, ya, dan indung telur atau ovarium, ya. Itu garis bawahi lagi. Vagina adalah, disimak, saluran yang menghubungkan antara rahim dan alat kelamin bagian luar. Itu perlu digarisbawahi, ya. Vagina juga berfungsi sebagai saluran lahirnya bayi atau jabang bayi, ya. Paham, ya? Rahim adalah kantong selaput di dalam perut perempuan yang berfungsi sebagai tempat perkembangan calon bayi, ya. Jadi calon bayi itu ada di kantong selaput atau namanya di rahim, ya. Saluran telur adalah saluran yang berhubungan antara rahim dan indung telur, ya, garis bawahi. Saluran telur berfungsi untuk membawa sel telur ke dalam rahim, anak-anak. Nah, jadi di situ ada nama-nama, ya, yang menurut kalian mungkin masih tabu, tapi ini adalah pembelajaran anak-anak, ya. Jadi tidak usah malu, ya, tidak usah malu, karena ini adalah pembelajaran dasar. Kamu harus paham karena kamu sudah kelas 6, ya, wajib paham betul, ya. Baik, kita lanjutkan poin B, cara memelihara kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Ya, di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya, cara memelihara kebersihan serta kesehatan alat reproduksi laki-laki dan perempuan berbeda. Cara meliharanya, kebersihan dan kesehatan reproduksi laki-laki, yang kita bahas adalah laki-laki dulu nih. Yang pertama, mandi menggunakan air bersih paling tidak 2 kali sehari, ya. Bersihkan anggota tubuh dengan sabun. Yang kedua, membersihkan alat reproduksi dengan air setelah buang air kecil maupun besar agar tidak menimbulkan gatal. Yang ketiga, mengganti pakaian dalam secara teratur. Yang keempat, berolahraga secara teratur. Yang kelima, minum air putih yang banyak dan makan makanan yang bergizi. Nah, sekali lagi, banyak minum air putih anak-anak, ya, bagian laki-laki semuanya kalau bisa, ya. Dan hindari minuman-minuman instan, dikurangi, kalau tidak ya dihindarkan, ya. Eman-eman nanti, ya,
anggota atau organ tubuh kalian, terutama organ dalam. Ya, banyak sekarang itu penyakit itu tidak memandang usia anak-anak. Ya, kalau kalian lihat di berita itu banyak sekali anak-anak usia masih di bawah di usia 20-an itu sudah banyak terkena penyakit dalam. Apalagi kalau penyakit seperti kayak gagal ginjal. Nah, itu faktornya apa? Karena banyak mengkonsumsi minum-minuman yang instan anak-anak. Itu sebenarnya tidak boleh. Pak, lo kalau pengen itu boleh nggak? Kalau pengen itu sekedar pengen silakan, tapi bukan untuk menjadi suatu rutinitas atau kebutuhan yang setiap hari harus diminum. Nah, itu salah. Yang baik adalah minumlah air putih. Nanti kalau sudah terkena, misalnya mohon maaf ya, auzubillahi min dzalik, jangan sampai kalau sampai terkena ginjal, gagal ginjal, itu malah minum air putihnya dibatasi anak-anak. Mungkin sehari itu hanya 3 gelas. Bisa bayangkan? Ya, hanya 3 gelas air putih. Sedangkan kalau kita masih sehat, ya, itu semau kita minum air putih. Sebanyak-banyaknya tidak masalah. Tapi kalau sudah kena penyakit, itu hanya 3 gelas anak-anak. Ya, jadi lebih baik ya menjaga kesehatan daripada mengobati anak-anak. Ini pesan dari saya. Tolong sekali lagi untuk anak-anak, karena kita membahas tentang minum air putih, makanan-makanan yang bergizi. Saya berpesan untuk anak-anak kelas 6 ya, mulai berubahlah untuk pola makannya dan pola minumnya. Ya, tolong dirubah. Yang sering makan makanan instan itu dirubah. Minum-minuman instan itu juga dirubah, ya. Dikasihan sama tubuh kalian. Paham ya anak-anak? Oke ya, siap ya? Siap berubah ya? Bagus ya. Saya salut kepada anak-anak semuanya. Saya yakin ya, pengennya tetap selalu sehat dan membanggakan orang tua di rumah, ya. Oke. Kita lanjutkan anak-anak ya. Sementara itu cara memelihara kebersihan dan kesehatan alat reproduksi perempuan. Sekarang kita bahas perempuan ya. Yang pertama, mandi secara teratur 2 kali sehari dengan menggunakan air bersih. Gunakan sabun untuk membersihkan badan, kemudian bilas sampai bersih. Yang kedua, membersihkan alat reproduksi dengan air setelah buang air kecil maupun besar, dan pastikan benar-benar kering setelahnya. Ya, untuk yang perempuan. Memperbanyak minum air putih dan makanan-makanan bergizi. Nah, sama ya. Jangan menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat. Gantilah pakaian dalam secara teratur. Nah, ini sangat penting untuk kesehatan, tentang kesehatan alat reproduksi. Itu perlu dijaga sekali anak-anak ya, baik putra maupun putri selalu harus bisa menjaga alat reproduksi masing-masing ya. Baik, kita lanjutkan. Lakukan olahraga secara teratur untuk yang putri tadi ya. Banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila kebersihan dan kesehatan alat reproduksi tetap terpelihara ya. Jadi jangan menyesal di belakang hari ya. Ini pembelajaran betul-betul kalian harus pahami betul ya. Salah satu manfaat yang paling besar adalah terhindar dari berbagai macam penyakit dan gangguan yang berhubungan dengan alat reproduksi. Nah, itu insya Allah aman. Jadi selalu sehat. Alat reproduksi yang bersih dan sehat juga dapat mendukung kesuburan untuk memperoleh keturunan. Paham ya? Jadi alat reproduksi yang bersih dan sehat juga dapat mendukung kesuburan untuk memperoleh keturunan. Ya, nanti kalian itu adalah calon-calon di mana nanti kalian akan menghasilkan keturunan. Jadi tolong betul-betul pesan Pak Anta dijaga betul-betul. Ya, kebersihannya betul-betul dijaga ya. Itu. Ya, mungkin itu saja anak-anak. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin kalian bingung dengan penjelasannya atau malu ya. Mungkin bertanya kepada orang tua, silakan ya. Boleh. Kalau masih malu dengan Bapak Ibu, bisa ke Pak Anta, bisa japri ke Pak Anta. Ya anak-anak ya? Ya.
Baik anak-anak, hari ini pembelajaran kita sudah sampai dengan bab 9. Jadi nanti untuk ujian tulisnya atau ujian madrasahnya nanti ada soal sekitar 50 anak-anak, ya. Sekitar 50 soal, dan itu soalnya diambil dari kelas 4, 5 dan 6 anak-anak. Ya, jadi kelas 4 20%, ya. Kelas 5 30%, kelas 6-nya adalah 50%. Jadi nanti kalian tetap mempelajari atau mengingat kembali materi di kelas 4, 5 dan 6. Ya. Pak, nanti apakah ada ujian praktek? Ada anak-anak, ya. Tetap ada ujian praktek. Jadi nanti untuk ujian madrasah, untuk materi PJOK itu ada 2. Pertama ujian tulis, kemudian ada ujian praktek. Nanti ujian prakteknya akan saya sampaikan, ya, akan saya sampaikan. Baik, untuk materi cukup untuk memperdalam pengetahuan kalian. Coba kalian kerjakan halaman 140 sampai 141. Mungkin di situ ada materi di mana kalian tidak paham, bisa ditanyakan ke Pak Anta. Ya, bisa japri ke Pak Anta. Pak, nomor sekian itu maksudnya gimana? Boleh. Ya, silakan ditanyakan. Ya. Kemudian nanti setelah dikerjakan bisa difoto kemudian dikirim ke Pak Anta. Ya. Dikirim ke Pak Anta. Sekali lagi kepada anak-anakku kelas 6A, B, C, D, dan E yang belum menyetorkan tugas praktek, ya, tugas tulis, ya, seperti ini tugas tulisnya, ya, mengerjakan seperti ini, tolong segera mengirimkan. Pak Anta tunggu, ya, Pak Anta tunggu, ya. Oke, cukup? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, nanti bisa japri Pak Anta. Mungkin itu saja dari Pak Anta, ya. Sekali lagi tetap semangat anak-anak pembelajaran di rumahnya, ya. Tetap semangat. Kalian sudah kelas 6 ini otomatis sudah mulai mencicil, ya, materi-materi semua seluruh pelajaran, ya, yang Bapak Ibu berikan, Bapak Ibu guru berikan di rumah, ya. Apa saja. Nanti kalau memang belum jelas bisa melihat, ya, YouTube, bisa melihat channel kita, channel resmi Emi Krishna, pembelajaran lewat daring. Bisa anak-anak bisa diulang lagi materi apa yang kalian belum paham, di situ sudah ada semua. Ya anak-anak, tetap semangat ya anak-anak. Ya, baik anak-anak. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja dari Pak Anta, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.